Halo guys, nama saya Dea Kartika Sari, NIM 2019 05 105 215, kelas manajemen C kelompok 2. Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Dede Suherman, NIM 2019 05 10109. Saya dari kelas manajemen 2C dan kelompok 2. Halo, perkenalkan nama saya Egy Hendriansyah, NIM 2019 0510 156 dari kelas manajemen 2C dari kelompok 2. Halo, perkenalkan nama saya Fauzia Putri Lestari, NIM 2019 05 10272 dari kelas manajemen 2C kelompok 2. Halo, nama saya Rabana Hilal, NIM saya 2019 051 0131. Saya dari kelas manajemen 2C dan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan dari kelompok kita sendiri yaitu Dede Suherman mempunyai usaha sendiri yaitu clothing brand atau pengusaha baju lah bisa dibilang begitu, dan nama brandnya itu apa? 20 Drop. 20 Drop. Boleh ya cek Instagram nanti ya. Ya buat Dede Suherman mungkin ada beberapa pertanyaan ya Egy ya? Ada beberapa pertanyaan dari kita semua. Mungkin buat ownernya sendiri ya Dede, boleh gak kita bertanya-tanya tentang perusahaan atau boleh ya? Ya langsung aja ke pertanyaannya Dek. Siapa yang akan membeli produk dari 20 Drop ini dan siapa yang mau membayar Anda? Saya boleh jawab ya? Boleh. Yang membeli produk-produk dari 20 Drop ini untuk sampai sekarang saya surveinya di anak-anak milenial, karena emang saya sengaja bikin konsep dan bikin desainnya itu yang menuju ke anak-anak milenial, karena anak-anak milenial ini yang sangat membantu saya agar omset yang saya punya ini meningkat gitu. Untuk modalnya sendiri, alhamdulillah rezeki itu tidak terduga ya. Saya mendapatkan rezeki dan orang tua saya pun mendukung bahwasanya saya bisa berbisnis dan berusaha untuk membangun clothing brand ini gitu. Ya, untuk pertanyaan kedua ya, mengapa orang memilih untuk menggunakan produk dari 20 Drop ini dan apa keunggulan dari 20 Drop dibanding kompetitor yang lain gitu? Mengapa? Yang pertama, keunggulannya saya membuat desain yang menarik gitu, dan saya juga mempunyai packaging yang menarik beda dari kompetitor yang lain. Saya boleh bawa contohnya nggak? Oh boleh. Silakan ambil. Wow. Ini salah satu contohnya ya, kenapa saya bikin tote bag, karena saya emang anak mahasiswa juga. Karena tote bag ini tuh masuk ke dalam semua style gitu. Bisa dipakai untuk ngampus, bisa untuk berjalan gitu, atau bisa untuk keliling kemana gitu. Cocok banget tote bag seperti ini, karena emang stylenya masuk gitu loh. Nah, untuk packagingnya saya menggunakan box. Nah, kalau saya survei di kompetitor lain, mereka itu menggunakan packaging plastik gitu. Nah, saya memikirkan hal itu gimana caranya 20 Drop ini berbeda dengan kompetitor ya. Nah, ini salah satunya box dengan berbentuk kotak dan di sininya mempunyai label atau stiker dari 20 Drop. Mungkin itu salah satu keunggulannya dari 20 Drop.
Selanjutnya, apa sih yang paling menarik dari model bisnis ini? Oke, pertama kita kan bergerak dalam bidang fashion ya. Di bidang fashion itu tidak ada istilahnya masa expire. Nah, kalau kuliner atau yang lainnya kan itu punya masa expire ya. Ya. Nah, mungkin mereka juga punya model bisnis masing-masing. Tapi kalau untuk pribadi saya, fashion ini kalaupun saya ada beberapa pieces yang tidak terjual, itu tidak apa-apa, nggak rugi untuk saya karena bisa kapanpun saya pakai dan saya jual lagi. Karena tadi kalau fashion itu tidak mempunyai masa expire, mungkin salah satunya begitu model bisnisnya. Untuk pertanyaan ketiga, mungkin dari saya ya, bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk atau jasa yang Anda tawarkan? Oke, begini, saya sekarang lagi memanfaatkan sosial media karena kenapa di pandemi ini kita susah atau sulit untuk bertemu atau langsung datang ke tempat tokonya atau begitu. Nah, karena dari itu saya manfaatkan sosial media ini untuk para customer saya itu agar bisa tahu, oh ada 20 drop nih gitu. Oh, 20 drop itu tempatnya di sini gitu loh. Oh, 20 drop itu isinya atau produknya itu begini. Nah, makanya begitu saya bergerak di dalam bidang Instagram dulu sih. Instagram Instagram itu sangat penting. Ya, Instagram sangat penting banget dan disitulah 20 drop bisa dikenal dan 20 drop alhamdulillah bisa terjual tuh di Instagram untuk sekarang. Pertanyaan keempat ya, bagaimana cara Anda untuk selalu connect dengan pelanggan? Kemudian bagaimana memastikan pelanggan itu puas setelah menggunakan produk dari 20 drop ini? Oke, saya jawab ya. Saya tuh punya target gitu ya setiap bulannya. Dan di Instagram pun saya selalu mengisi Instastory yang di dalamnya itu untuk berinteraksi dengan konsumen. Contohnya di Instastory-nya ada question, saya jawab. Bebas mau nanya apa aja tentang 20 drop dan mereka pun alhamdulillah setelah memakai produk 20 drop itu selalu mengirimkan ke admin testimoni gitu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan kami lanjutkan bersama rekan saya Dea. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara bisnis Anda menghasilkan uang dan apa saja produk yang Anda jual? Cara saya menghasilkan uang dengan saya berjualan seperti ini dan produk apa saja yang saya jual ya tentunya ada kaos, tote bag dan yang lain sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa kegiatan yang Anda lakukan untuk menciptakan value proposition? Apa strategi yang bisnis Anda lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai? Jadi begini, untuk value proposition itu alasannya produk yang saya jual ini adalah menggunakan bahan yang bagus, tidak panas, terus bisa dipakai sehari-hari, harganya juga terjangkau gitu. Strategi yang saya pakai yaitu saya tetap menggunakan sosial media untuk promosi, terus meminta rekan-rekan saya untuk membantu saya untuk mempromosikan di sosial media masing-masing dan memperluas jaringan antar owner fashion. Mungkin begitu sih kurang lebihnya strateginya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sumber daya utama yang harus Anda miliki untuk menjalankan bisnis tersebut? Dan aset apa saja yang Anda butuhkan agar bisnis dapat bersaing dengan bisnis yang serupa? Sumber dayanya adalah tentunya untuk SDM-nya tersendiri itu harus bisa bersaing ya dengan kompetitor yang lainnya agar apa yang saya inginkan itu bisa terwujud. Dan aset apa saja yang dibutuhkan yaitu banyak seperti stiker, itu termasuk salah satu aset. Terus untuk bahan jahitnya mungkin atau bahan sablonnya dan segala macamnya. Oke ya, pertanyaan selanjutnya, siapa yang dapat mengerjakan hal-hal kebutuhan perusahaan di luar key aktivitasnya?
Siapa pihak supplier atau vendor yang paling menentukan kesuksesan perusahaan Anda tersebut? Yang menentukan kesuksesan usaha saya itu kan tadi vendor ya. Saya itu ngambil bahan dan menjahitnya itu di Cirebon, untuk menyablonnya itu di Kuningan. Baiklah, pertanyaan yang terakhir yaitu pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis ini? Komponen biaya apa yang dibutuhkan pada setiap elemen key activity, key resources, dan channel? Pengeluaran yang saya sangat butuhkan itu yang pertama pembikinan stiker, thanks card, dan packaging, karena 3 ini sangatlah penting di usaha saya. Terus saya juga sering atau mengeluarkan biaya untuk kerjasama dengan owner yang lainnya, itu yang bertujuannya untuk membangkitkan atau mengupkan lagi 20 Drop ini agar bisa terekspos lebih luas lagi di kalangan masyarakat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Dede Suherman selaku owner dari 20 Drop yang telah bersedia membagikan ilmunya untuk kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke guys, terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang semua kita sampaikan di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beli produk saya.